Ya, kembali lagi kita bertemu via suara dalam podcast sederhana yang mungkin oleh sebagian orang podcast ini bukan apa-apa. Tapi tak apalah. Ya, siapa tahu ada yang bisa terinspirasi atau bahkan termotivasi atau setidaknya mengambil manfaat dari podcast-podcast ini. Ya, dalam podcast kali ini sebenarnya ada dua topik berbeda yang ingin ku sampaikan karena memang kejadiannya yang ku alami secara beruntun dan juga terjadi pada hari yang sama. Sehingga aku putuskan untuk membuat dua topik ini dalam satu kemasan aja. So ya, sebelum kita masuk kepada podcastku, ini merupakan podcast yang pertama kali aku upload di bulan September. Karena memang pada beberapa pekan sebelumnya aku sudah tidak sempat upload lagi. Dan aku melakukan rekaman untuk podcast kali ini di tanggal 1 September. Dan aku usahakan ini juga bisa diupload di tanggal 1. Oke, kita masuk kepada pembahasan topik yang pertama, yakni yudisium. Nah, mungkin teman-teman bahkan sudah tidak asing juga ya dengan yudisium ini. Tapi ya jujur, secara personal untuk diri saya sendiri ini adalah pertama kali saya menghadiri acara yudisium. Ya, saya juga merasa beruntung karena bisa ikut serta dalam kegiatan yudisium di tahun ini. Ya, di kegiatan yudisium saya dipercayakan untuk bisa membacakan doa karena memang sebenarnya membaca doa merupakan kegiatan yang sejak dari saya SMA sudah sering kali saya lakukan. Jadi ya kenapa tidak kan kalau misalnya memang saya lanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, kemudian tiba-tiba petugas untuk membuat tilawahnya dalam acara yudisium itu berhalangan, sehingga saya juga dimintakan untuk bisa membacakan tilawah ya sesuai dengan kemampuan yang ada, ya bismillah. Dan juga mungkin sedikit alunan-alunan yang bisa saya mainkan, ya akhirnya saya bersedia untuk menjadi pembawa tilawah. So oke, bukan itu inti dari podcast kali ini. Nah, intinya adalah ketika yudisium itu ada satu hal yang mungkin cukup menarik dan sebenarnya mungkin kita tidak akan temukan di beberapa yudisium sebelumnya. Karena memang yudisium kali ini juga tidak terlepas dari pengaruh COVID-19. Akhirnya ia juga pelaksanaan yudisiumnya sedikit ada sangkut pautnya dengan COVID-19. Nah, ini bukan terkait kita harus pakai masker atau social distancing. Tapi dari ke-69 peserta, 69 mahasiswa yang di yudisium, terdapat satu orang mahasiswa yang mengadakan yudisium secara online. Jadi dia sendiri yang harus mengadakan ujian secara online di samping teman-teman 68 orang itu yang yudisiumnya offline, dia ya dengan mungkin keikhlasan dia harus mengikuti yudisiumnya secara online. Ya karena memang dia merupakan perawat COVID-19. Jadi dia punya tugas kemarin untuk bisa terjun langsung dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 sehingga dia tidak bisa melaksanakan yudisiumnya secara offline. Dan itu menurut saya luar biasa. Karena tidak semua orang mau mengorbankan acara yang mungkin menurut orang lain itu merupakan acara yang ditunggu-tunggu, tetapi bagi dia ya sudahlah. Dia lebih mementingkan perihal-perihal kemanusiaan dibanding hal-hal yang bersifat pribadi untuk dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam acara yudisium itu menurut aku ya yang paling berkesan adalah ketika penyampaian kesan dan pesan yang diwakili oleh salah satu mahasiswa dari peserta yudisium itu. Nah, menurut saya yang paling menarik adalah ketika ia berbicara terkait cinta. Nah, cinta ini katanya bahwa bahagia itu tidak akan pernah sempurna tanpa didampingi oleh orang yang dicinta. Dan orang yang dicinta itu siapa? Yakni kedua orang tua kita. Ya, mungkin setelah beliau menyampaikan kata-kata itu, saya melihat bahwa keadaan di situ menjadi hening dan juga beberapa orang meneteskan air mata dan ada juga yang saya lihat berusaha untuk menahan air matanya. Mungkin karena ia malu, ya karena memang yang saya lihat itu adalah laki-laki. Jadi mungkin
ya ia berusaha tegar dan berusaha untuk agar air matanya tidak jatuh. Ya, dalam pesan dan kesan itu juga disampaikan beberapa perjuangan yang harus mereka alami dalam proses sampai akhirnya mereka bisa berada di tahap saat itu, yakni tahap yudisium. Dan dari situ mungkin seharusnya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan bahwa ternyata segala rintangan, kesusahan, dan permasalahan yang harus kita hadapi dalam dunia perkuliahan sebenarnya itu merupakan hal yang wajar. Sehingga mengeluh itu mungkin juga wajar, tetapi terlalu banyak mengeluh merupakan hal yang seharusnya kita hindari. Karena ketika kita mengeluh dalam dunia perkuliahan, sebenarnya ada orang yang juga lebih susah dari kita dan lebih merasakan rintangannya dari kita, tapi mungkin mereka saat ini diam. Sehingga mungkin kalau misalnya memang sejauh ini kita telah merasakan keresahan dalam proses perkuliahan, mungkin kita patut untuk membangkitkan semangat kita lagi. Dan kita harus ingat bahwa gelar sarjana kita merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Dan meskipun kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, setidaknya ya satu perjuangan yang akhirnya telah kita selesaikan mampu kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Ya, kurang lebih untuk topik yudisium seperti itu. Intinya bahwa mengeluh bisa dalam hal-hal perkuliahan, tetapi kita juga patut untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita, yang mungkin kesusahannya lebih dari kita, tantangannya lebih dari kita, cobaannya lebih dari kita, sehingga ya kita berusaha untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang kita sampaikan, yang kita utarakan. Karena pasti kita ini sudah termasuk orang yang beruntung, dan di luar sana banyak orang yang lebih susah dari kita. Tapi mereka luar biasa. Ada yang bahkan sampai nampaknya mereka itu hidupnya baik-baik saja, padahal lebih susah dan lebih amat memprihatinkan daripada kita. So, kita masuk kepada topik yang kedua, yakni perpustakaan. Nah, perpustakaan ini sebenarnya dia berkaitan dengan perpindahan perpustakaan di jurusanku. Karena memang kita juga sudah pindah gedung, akhirnya perpustakaan lama yang berada di gedung lama itu harus dipindahkan ke perpustakaan baru yang berada di gedung baru. Dan cukup sulit sih sebenarnya, karena kita harus memindahkan buku-buku yang sangat banyak sebenarnya dari lantai 3 ke lantai 1. Dan saat itu dimintakan oleh dosen untuk anak-anak organisasi agar bisa membantu. Dan wah, luar biasanya dari 70-an anak-anak organisasi yang tergabung dalam jurusanku yang bisa meluangkan waktunya tuh kemungkinan hanya 11 orang. Yang lainnya mungkin ya masih dalam kesibukannya atau bahkan belum bisa hadir karena ya entahlah alasan-alasan mereka yang saya juga tidak tahu pasti dan tidak ingin mengada-ngada. Ya cuman intinya seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya hal yang ya menurut saya disyukuri karena jarang-jarang kita bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman sekelas kita. Oh iya, berhubung yang hadir itu 10 orang dari angkatanku dan 1 orang dari adik angkatanku. Dan ya selama proses kita kerja ada dibarengi juga dengan beberapa canda-canda yang dengan canda itu tidak terasa bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, tibalah saat waktu sudah mau mendekat maghrib. Kita tuh rencananya mau pesan makanan dan makannya di kampus saja. Tapi setelah beberapa orang berbincang, akhirnya diputuskan untuk makan di tempat saja, di tempat makan saja. Dan kita sholat maghriban nanti di masjid yang dekat tempat makan itu, karena memang tempat makannya berdekatan dengan masjid. Tapi ya karena memang kita gabungnya jalannya dengan anak-anak aktivis dakwah, akhirnya yang perempuan-perempuannya mengajukan kalau misalnya kita maghriban aja jamaahnya di musola kampus begitu. Ya sebenarnya sih kalau saya ya oke-oke aja begitu. Tapi ada satu teman kita yang entahlah dia punya alasan apa sehingga dia tidak mau untuk sholat maghrib berjamaah. Ya entahlah, saya juga tidak mau mengada-ngada. Tapi ya akhirnya karena yang perempuannya sudah berusaha untuk mengajak, diajak terus, ya akhirnya dia juga mau.
Jadi kita semua ke-10 itu, oh iya yang satu orang yang adik angkatan dia sudah kembali duluan. Jadi tersisa kita 10 orang yang satu angkatan. Nah, kita ke-10 itu langsung ke musola kampus, kita izin sama satpamnya untuk mau sholat maghrib, mau maghriban, akhirnya diizinkan dan kita naik ke lantai 2, tapi di gedung yang berbeda, bukan gedung yang sama. Kita naik ke lantai 2 dan karena memang belum masuk azan maghrib, kita duduk-duduk sejenak begitu. Nah, di saat inilah yang menurut saya bahwa U-nya begitu dapat. Apaan sih? Ya pokoknya intinya seperti itu, kayak adem. Karena ya jarang-jarang loh kita ketemu dengan teman-teman yang tidak hanya mengajak kita dalam hal-hal dalam perihal-perihal dunia, tapi kita juga diingatkan dengan perihal-perihal akhirat, tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba terhadap Sang Pencipta. Jadi ya menurut saya adem, dikelilingi oleh orang-orang yang bisa menuntun kita tidak hanya kepada berprestasi dalam hal-hal yang berbicara terkait dunia, tapi juga tetap kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ya karena memang sebenarnya semenjak pandemi ini banyak hal kan yang berubah, bahkan keakraban kita, silaturahmi kita dengan teman-teman yang bahkan segrup dengan kita, sekelas dengan kita itu tidak lagi ada. Yang dulunya mungkin saat di kuliah ya barengan terus, setelahnya kalau mau belajar sama-sama, kalau mau ke perpus mungkin ke perpus sama-sama. Tapi ya karena sudah pandemi, jangankan saling ketemuan, bertegur sapa saja melalui sosial media kadang sudah jarang kita temukan. Tapi ya karena enaknya mereka tidak hanya mengingatkan dalam hal-hal dunia tadi, tetapi juga dalam masalah-masalah akhirat, ia terasa sejuk, adem begitu di dalam hati, di dalam diri. Ya saya tidak tahu menurut pendapat kalian seperti apa, tapi kalau menurut saya seperti itu. Coba deh kalian temukan orang-orang tuh, teman-teman tuh, orang-orang yang di sekeliling yang tidak hanya berbicara terkait perihal-perihal perkuliahan, mungkin terkait perihal-perihal prestasi, tetapi juga tentang bagaimana caranya kita membenah diri. Karena ingat, sehari saja atau bahkan jangan sehari, sejam saja kita bersama dengan orang-orang yang di sekeliling kita dalam aktivitas, dalam kegiatan, itu akan mempengaruhi beberapa hari kita ke depan, bahkan sampai dengan masa depan kita. Jadi kalau misalnya dalam sejam itu kita terpengaruh untuk berbuat keburukan dan itu menjadi kebiasaan kita, ya tentu masa depan kita juga akan menjadi buram. Tetapi meskipun kita ya menganggap bahwa diri kita ini orang yang mungkin banyak dosa, ya karena memang kita semua pada hakikatnya adalah pendosa. Cuman ya karena memang yang kuasa masih menutup aib-aib kita, ya akhirnya kita terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja. Tapi ya pada hakikatnya seperti itu. Dan ketika kita merasa bahwa kita ini belum pantas berteman dengan mereka, janganlah seperti itu. Kita berusaha seperti ini. Kalau misalnya memang kita belum bisa menjadi teman yang baik, setidaknya kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sehingga kan siapa tahu kita yang dulunya mungkin jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumatan saja kita mungkin kadang masih absen. Dan ketika sehari atau bahkan sejam itu kita dikelilingi oleh mereka, orang-orang yang mengingatkan kita terhadap kewajiban seorang hamba kepada Sang Pencipta, mungkin di momen itu, di segmen itu kita tersadar dan hati kita terkutik. Atau mungkin dalam kata lain kita mendapatkan hidayah. Dan hidayah ini luar biasa. Kalau memang telah kita temukan, ya insya Allah jangankan perihal-perihal akhirat, perihal dunia pun insya Allah kita akan sukses. Ya mungkin dari saya seperti itu. Terserahlah teman-teman mau beranggapan seperti apa, karena ini juga sifatnya personal, pribadi, individu. Jadi ya apa yang saya temukan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau misalnya teman-teman menemukan hal yang berbeda juga, ya silahkan teman-teman mau sampaikan juga silahkan. So mungkin ya sampai di situ podcast kali ini terkait yudisium dan perpustakaan. Ya pada akhirnya kalian mau berteman dengan siapa, ya it's up to you guys. So menurutku, at least when we can't afford to be good friends, we try to be surrounded by good friends. Thanks.